Astagfirullah. A few moments later. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dita Yulianti. Di sini aku akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran. Selamat menonton. Manajemen pemasaran. Manajemen adalah penganalisisan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta penguasaan sumber daya manusia untuk menyelesaikan suatu kegiatan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara bersama-sama. Pemasaran adalah pengarahan sesuatu yang dibutuhkan oleh para konsumen dengan cara pertukaran. Manajemen pemasaran adalah penganalisisan perencanaan, pembimbingan, pengarahan, pelaksanaan, pengawasan yang menimbulkan pertukaran untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan dengan tujuan saling menguntungkan dan menjadikan pasar sebagai sasaran sarana yang potensial. Konsep inti pemasaran yang pertama ada kebutuhan, yang kedua ada keinginan, yang ketiga ada permintaan, yang keempat ada nilai, yang kelima ada kepuasan, yang keenam ada kualitas. Konsep dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, ada konsep penjualan, konsep pemasaran, ada konsep pemasaran sosial, konsep pemasaran global. Tipe entitas barang yang dipasarkan orang-orang pemasar. Yang pertama ada barang, ada pengalaman, ada orang, ada tempat, ada properti, ada organisasi, ada informasi, dan ide. Tujuan manajemen pemasaran. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah terjadinya kontinuitas antara permintaan dan penawaran. Artinya, keinginan dan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi sehingga masa depan perusahaan dapat terjamin. Adapun tujuan lain dari manajemen pemasaran. Yang pertama, struktur pemasaran, barang dan jasa berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Yang kedua, antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, ada pendistribusian, dapat dikoordinasikan dengan baik. Yang keempat, ada semua ruang lingkup manajemen pemasaran dapat diatasi. Yang kelima, ada konsep pemasaran dapat dilakukan dengan baik. Tujuan akhir. Tujuan akhir dari manajemen pemasaran adalah tercapainya target penjualan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan terciptanya keuntungan yang maksimal serta kelangsungan hidup perusahaan dapat dipelihara dengan baik. Semua tujuan tersebut akan terlaksana apabila manajemen pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik. Kelompok selanjutnya, pemasaran dan perencanaan strategi. Manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller 2012 adalah seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih mempertahankan. Juga menumbuhkan konsumen dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan dari nilai pengalaman yang unggul. Manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan,
dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Biasanya, manajemen pemasaran ini dijalankan oleh unit pekerja di bagian marketing suatu perusahaan tersebut. Hal yang harus dilakukan saat perencanaan pemasaran yang pertama, penelitian pasar. Pentingnya meneliti pasar dalam proses pemasaran. Penelitian pasar adalah langkah kritis dalam proses pemasaran karena memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan dan referensi pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk atau layanan. Identifikasi kebutuhan pelanggan. Identifikasi kebutuhan pelanggan melibatkan interaksi aktif dengan pelanggan potensial. Ini melibatkan mendengarkan keluhan, memahami referensi, dan mengidentifikasi area-area yang dapat diperbaiki dalam produk atau layanan yang ada. Penetapan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Faktor-faktor ini melibatkan biaya produksi, harga pesaing, nilai referensi pelanggan terhadap produk, serta tujuan perusahaan dalam pasar. Apakah ingin menjadi pemimpin pasar atau fokus pada segmen pasar tertentu? Yang keempat, promosi. Jenis-jenis promosi dalam pemasaran. Periklanan, menggunakan media untuk menyebarkan informasi produk. Promosi penjualan, menawarkan insentif sementara kepada pelanggan untuk mendorong pembelian. Public relation, membangun citra positif melalui media dan acara-acara khusus. Pemasaran langsung, menghubungi pelanggan secara langsung melalui surat, telepon, atau email menggunakan media sosial. Dan pemasaran digital. Media sosial dan pemasaran digital memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan, memungkinkan penargetan yang tepat, dan memberikan peluang untuk membangun kesadaran mereka yang kuat. Evaluasi aktivitas promosi. Evaluasi dapat dilakukan dengan analisis data, konversi umpan balik pelanggan, dan pemantauan penggunaan kode diskon atau kupon promosi. Selanjutnya, distribusi. Saluran distribusi dan keuntungan masing-masing saluran distribusi mencakup produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Yang terakhir, distribusi. Saluran distribusi dan keuntungan masing-masing saluran distribusi mencakup produsen, grosir, pengecer, dan konsumen. Saluran distribusi yang efisien memastikan produk sampai ke pelanggan dengan biaya minimal. Kesimpulannya, pemasaran adalah kinerja dari kegiatan bisnis, mengarahkan arus barang dan jasa kepada para pelanggan dan pemakai. Dalam perkembangannya, pengertian pemasaran bukan saja masalah penyaluran barang dan jasa kepada pembeli atau konsumen dalam sebuah bisnis, melainkan juga menyangkut berbagai kegiatan yang tidak saja dilakukan oleh sebuah bisnis, tetapi oleh organisasi-organisasi nirlaba seperti gereja, universitas, atau kegiatan pendidikan lainnya, dan organisasi-organisasi sosial. Proses pemasaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan penelitian, perencanaan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk atau layanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan efektif. Perencanaan strategi pemasaran mencakup analisis pasar, menentukan target pasar, pengembangan produk, serta penetapan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Materi selanjutnya, riset pemasaran. Riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan nasabah serta cara-cara agar bank dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pemasaran dapat diperoleh dengan cara menugaskan mahasiswa atau dosen pada perguruan tinggi setempat ataupun dapat menyewa suatu perusahaan riset pemasaran. Cakupan riset pemasaran. Yang pertama, riset bisnis atau ekonomi dan perusahaan. Lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran dapat mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Penentuan harga. Penetapan harga dari suatu produk merupakan hal yang sangat strategis untuk diperhatikan oleh suatu perusahaan. Produk
adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam merancang produk, pemasaran mula-mula harus mendefinisikan manfaat inti yang akan disediakan produk ke konsumen. Penentuan klasifikasi produk. Produk konsumen adalah produk yang dibeli konsumen akhir atau konsumsi pribadi. Produk sehari-hari adalah produk dan jasa konsumen yang biasanya sering dan cepat dibeli oleh pelanggan dan disertai dengan usaha yang sedikit dalam membandingkan dan membeli. Produk shopping adalah produk dan jasa konsumen yang jarang dibeli sehingga pelanggan membandingkan kecocokan, kualitas, harga, dan gayanya dengan cermat. Produk spesial adalah produk konsumen dengan karakteristik unik atau identifikasi merek yang dicari oleh kelompok pembeli tertentu, sehingga mereka mau mengeluarkan usaha khusus untuk memperolehnya. Misalnya merek serta jenis mobil tertentu, peralatan fotografi yang mahal, dan sebagainya. Produk yang tidak dicari adalah produk konsumen di mana keberadaannya tidak diketahui, atau jika diketahui oleh konsumen pun tidak berpikir oleh mereka untuk membelinya. Unsur-unsur penting dalam saluran distribusi adalah saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. Pemasar langsung merencanakan pengumpulan data primer. Keputusan yang baik memerlukan data yang baik, sama seperti para peneliti harus mengevaluasi secara hati-hati mutu informasi sekunder. Mereka juga harus berhati-hati ketika mengumpulkan data. Untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, akurat, tahir, dan tidak bias, riset pengamatan adalah pengumpulan data primer dengan mengamati orang, tindakan, dan situasi yang relevan. Metode kontak adalah informasi dapat dikumpulkan lewat surat, telepon, atau wawancara tatap muka. Penelitian tidak boleh mencoba untuk menimbun manajer dengan angka dan teknik statistik yang canggih. Peneliti tidak boleh mencoba untuk menimbun manajer dengan angka dan teknik statistik yang canggih. Sebaliknya, peneliti harus menyajikan hasil temuan penting yang bermanfaat untuk mengambil keputusan penting yang dihadapi oleh manajemen. Interpretasi merupakan tahap yang penting dalam proses pemasaran. Kesimpulan riset pemasaran adalah studi mengenai kebutuhan dan keinginan nasabah, serta cara-cara agar bank dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Riset pemasaran dapat diperoleh dengan cara menugaskan mahasiswa atau dosen dan perguruan tinggi setempat, ataupun dapat menyewa suatu perusahaan riset pemasaran. Materi selanjutnya, lingkungan pemasaran. Marketing environment adalah pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran suatu perusahaan terdiri dari para pelaku dan kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar fungsi manajemen pemasaran. Perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan transaksi yang sukses dengan para pelanggan sasarannya. Tujuan utama setiap perusahaan adalah melayani dan memuaskan seperangkat kebutuhan khusus dari sebuah pasar sasaran. Terpilih dari menguntungkan perusahaan itu, maka rantai pasok perusahaan pemasaran atau para perantara, para pelanggan itu merupakan ini sistem pemasaran suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan akan dipengaruhi oleh kedua kelompok ditambah yaitu sejumlah pesaing dan kelompok masyarakat. Yang pertama, perusahaan. Manajemen pemasaran harus memperhitungkan kelompok lain dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, dan akuntansi. Kelompok ini membangun kelompok mikro perusahaan. Yang kedua, pemasok atau supplier. Para pemasok adalah perusahaan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu.
Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membuat perusahaan itu dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang-barangnya kepada para pembeli terakhir. Yang keempat, para pelanggan. Suatu perusahaan berhubungan dengan para pemasok dan para perantara agar perusahaan itu dapat menyediakan produk dan jasa secara efisien kepada pasar sasarannya. Pasar sasaran dapat terdiri dari hanya satu atau lebih dari 5 macam pasar pelanggan berikut. Yang pertama ada pasar konsumen, pasar di industri, pasar penjualan kembali, pasar pemerintah, pasar internasional. Selanjutnya ada para pesaing, usaha untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar itu disaingi oleh usaha serupa dari pihak lain. Selanjutnya masyarakat. Kegiatan organisasi mempengaruhi minat kelompok lain. Kelompok-kelompok tersebut menjadi masyarakat umum yang amat penting bagi organisasi. Lingkungan makro terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu kependudukan, ekonomi, fisik atau alam, teknologi, politik atau hukum, dan sosial budaya. Perusahaan mengambil langkah proaktif terhadap lingkungan pemasaran. Mereka tidak hanya melihat dan bereaksi. Perusahaan-perusahaan ini mengambil tindakan agresif untuk mempengaruhi masyarakat dan kekuatan di dalam lingkungan. Perusahaan semacam ini mempekerjakan lobby dan mengadakan acara media untuk memperoleh liputan pers dan menguntungkan. Materi selanjutnya pasar konsumen dan perilaku pembelian. Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Tujuan pemasaran adalah memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan rangsangan serta keinginan pelanggan sasaran. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor perilaku pembeli, faktor budaya. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. Faktor sosial, kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen, kelompok, grup adalah 2 atau lebih dari yang berinteraksi untuk mencapai tujuan pribadi atau tujuan bersama. Faktor pribadi, usia dan tahap siklus pembeli, pekerja, siklus ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian, konsep diri. Faktor psikologis, motivasi, referensi, pembelajaran, masalah, sosial, bisnis produk, perilaku keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembeli terhadap produk baru. Yang pertama yaitu ada peran pembeli. Yang kedua ada perilaku pembelian. Dan yang terakhir ada tahap pengambilan keputusan.